Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Febrianti, NPM saya 0621515681. Saya dari kelas 3B Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kesehatan kerja. Apa sih kesehatan kerja itu? Agar bisa tahu jawabannya, mari kita simak. Nah, di sini ada pengertian kesehatan kerja nih. Pada tahun 1995, gabungan WHO dan ILO mendefinisikan kesehatan kerja pada 3 fokus yang berbeda, yaitu yang pertama, pemeliharaan dan promosi kesehatan karyawan dan kapasitas kerja, dan yang kedua, peningkatan lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif terhadap ketiga karyawan, dan yang terakhir, pengembangan, pengorganisasian kerja, dan budaya kerja ke arah yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, dan dalam pengerjaan yang demikian itu juga peningkatan suasana sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi pekerja terhadap pemerasan atau yang biasa kita sebut dengan eksploitasi tenaga kerja oleh majikan. Misalnya untuk mendapatkan tenaga yang murah. Kesehatan kerja merupakan penjagaan agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditunjukkan terhadap pihak majikan yang hendak melakukan pemerasan tenaga pekerja, tetapi juga ditujukan terhadap pekerja itu sendiri, di mana dan bila mana pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya. Nah, yang selanjutnya ada cara bekerja dengan sehat nih. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar dapat bekerja dengan sehat. Salah satunya itu dengan mencuci tangan, jaga kebersihan area kerja, cukup minum, sedia pembersih tangan, hindari rekan kerja yang sedang sakit, istirahat dan keluar untuk dapatkan matahari dan udara segar, makan cemilan, atur stres dengan tepat. Nah, yang selanjutnya, lingkungan kerja yang sehat. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Kondisi K3 dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenaga kerjaan dalam perusahaan. Lingkungan kerja mempunyai peran yang penting dalam pencapaian kinerja karyawan, menurut Khairiyah tahun 2009. Hal ini disebabkan karena adanya lingkungan kerja yang menyenangkan membuat karyawan akan bekerja lebih bergairah dan bersemangat untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Lingkungan kerja harus diperhatikan karena lingkungan kerja yang kurang baik dapat mempengaruhi aktivitas kerja para karyawan dan mengakibatkan karyawan kurang bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga mengakibatkan turunnya kinerja karyawan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pastikan ruangan kantor memiliki ventilasi yang cukup. Selanjutnya, pastikan ukuran setiap ruang kerja di kantor dapat lapang. Selanjutnya, pastikan teratur membersihkan setiap ruang kerja. Pastikan karpet sebagai alas lantai selalu bersih, menyapu dan mengepel lantai secara rutin, mengelap jendela ruang kerja, dan yang terakhir, berikan tanaman hidup di setiap sudut kantor. Yang selanjutnya, ada tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat. Secara keseluruhan, pemilik usaha atau pengusahalah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan semua orang yang bekerja di dalam perusahaannya. Sehingga salah satu elemen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 yakni adanya komitmen secara tertulis dan ditandatangani oleh direktur atau pemilik usaha. Komitmen tersebut berisi tentang pernyataan untuk menjamin keselamatan, menyediakan tempat kerja yang aman dan ramah terhadap manusia ataupun lingkungan. Terdapat 3 faktor yang mendorong pentingnya K3 di suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alasan perikemanusiaan. Yang kedua, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga, alasan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama, alasan perikemanusiaan. Perusahaan harus melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menjamin keselamatan kerja karyawan tersebut atas dasar perikemanusiaan. Hal ini dapat mengurangi rasa sakit atau luka yang timbul akibat pekerjaan, baik yang diderita oleh karyawan atau yang mempengaruhi keluarganya.
Nah, yang kedua ada mematuhi peraturan perundang-undangan. Terdapat hukum yang mencakup pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan usaha, baik yang terdapat dalam undang-undang, pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, maupun pada surat edaran. Jika terdapat perusahaan yang tidak mau untuk mematuhi peraturan tersebut, tentunya akan mendapatkan sanksi. Dan yang terakhir ada alasan ekonomi. Kecelakaan kerja yang terjadi akan mengakibatkan pengeluaran yang cukup besar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, para perusahaan atau pemberi kerja tersebut perlu mengikuti sejumlah prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan alat pelindung diri atau yang biasa kita sebut dengan APD di tempat kerja. Yang kedua, menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. Yang ketiga, menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja atau SSLK. Yang kelima, menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Yang keenam, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Yang ketujuh, memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya di sini ada peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Peraturan pemerintah 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja adalah aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditunjukkan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, letak pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha, dan terdapat sumber bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir di sini ada hak dan kewajiban pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Dan yang terakhir, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dalam pertanggungjawaban. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.